Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pemirsa sekalian, marilah kembali kita sama-sama belajar membaca kitab Tafsir Munir ini ya, karangan Imam Nawawi Al-Bantani. Kita baca surat Yunus ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul, katakanlah, qul ucapan sira Muhammad, bi fadlillahi sebab fadlile Gusti Allah, wa bi rahmatihi lan sebab rahmate Gusti Allah, fabidzalika lan sebab mengkono-mengkono fadlan rahmati Allah falyafrahu mongko becik padha bahagia sapa wong. Falyafrahu tegese becik padha bahagia bitilkan ni'ami kelawan mengkono-mengkono nikmat. Lamin haitsu hiya ora saking mengkono-mengkono nikmat, bal min haitsu innaha tetapi ne sebab mengkono-mengkono nikmat iku bi fadlillahi sebab fadlile Gusti Allah, wa bi rahmatihi la sebab rahmatih Gusti Allah. Qala wis dawuh sapa as-siddiquna wong kang sidik kang padha bener-bener kabeh, man utahe sapane wong sereman fariha kang demen sapa man bi nikmati lahi sebab nikmate Gusti Allah, min haitsu innaha tilka nikmah saking endi-endi mengkono-mengkono nikmat, bahwa mengko utahe maniku musyrikun musyrik. Amman ana purutawi setuhne wong seman fariha kang demen sapa man bi nikmatillahi kan nikmate Gusti Allah, min haitsu annaha saking setuhne mengkono nikmat iku minallahi saking Gusti Allah. Kana mongko ana apa far huhu bungae man iku billahi krana Gusti Allah, wa dalika ate mengkono bungah karena Allah iku ghayatul kamali, ujungnya kesempurnaan, puncaknya kesempurnaan, wa nihayatu sa'atilan puncaknya kebahagiaan. Wa qala rusdawu sapa Abu Sa'id Al-Khudri, fadlullahi wa taifadul Gusti Allah iku al-Qur'an wa rahmatuhu ta rahmati Gusti Allah iku anja'anakum ingin tandati akan sapa Gusti Allah ing sira kabeh dintadakan min ahli saking ahline Al-Qur'an. Wa huwa utawi rahmate Gusti Allah lan fadhole Gusti Allah ain mazkuri tegese kawis datutur min fadlillahi yang tene saking fadhole Gusti Allah, wa rahmatihi lan rahmate Gusti Allah iku khairun luwih bagus mimma saking barang sema yajmauna kang wis padha ngumpulaken kabeh sapa musyrikun, ngumpulaken minat dunya yang tene saking dunya. Di anal akhirat krana setuhun akhirat iku apa langgeng apa akhirat. Wa qara'alan wa tasaba Ibnu Amir bitai alal khitab wa amma falyafrahu fa bil ya'i at-tahtiyah inda sam'ah wa la yaqra'uhu bitai al-fawqiyah illa Yaqub min al-ashrah kama huwa marwiyun an Zaid bin Sabit. Wal makna fa bidzalika fal tafrahu ya ashab Muhammadin wa khairum mimma yajma'ul kuffar. Coba kita lihat. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Sebab fadlnya Allah, apa yang dinamakan fadl dan rahmat di sini. Kalau kita tadi ama
Di sini pada tafsir Munil dijelaskan bahwa yang dimaksud fadlnya Allah adalah Al-Quran, yang dimaksud rahmatnya Allah adalah dijadikan sebagai ahli Al-Quran. Kalau dalam tafsir lain seperti dalam tafsir Al-Tabari, yang dimaksud fadlnya Allah atau fadilah Allah adalah agama Islam, sedangkan rahmatnya Allah adalah Al-Quran. Ada pendapat lain masih dalam tafsir Al-Tabari, yang dimaksud fadlnya Allah adalah Al-Quran, kemudian yang dimaksud rahmatnya Allah adalah dijadikan dari ahli Al-Quran. Ada yang pendapatnya mengatakan bahwa yang dimaksud fadlnya Allah adalah Al-Quran, kemudian dimaksud rahmatnya Allah adalah Islam. Kemudian kalau dalam tafsir Baghawi dijelaskan bahwa yang dimaksud fadlnya Allah adalah iman, kemudian dimaksud rahmatnya Allah adalah Al-Quran. Kemudian dijelaskan juga ada pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud fadlnya Allah adalah sunnah, dan yang dimaksud rahmatnya Allah adalah surga. Yang terakhir kebalikannya, bahwa yang dimaksud rahmatnya Allah adalah iman, yang dimaksud rahmatnya Allah adalah surga. Sekarang mari kita lihat lagi tafsir Munir. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika fal yafrahu. Nah, kita sebagai umat Islam itu harus bisa merasa bahagia dengan Al-Quran sebagai fadl dari Allah, dan harus bisa merasa bahagia dengan agama Islam sebagai rahmat dari Allah. Tentu banyak para ulama, para ahli tafsir, baik ulama kaliber maupun ulama biasa-biasa menjelaskan ayat ini. Coba sekarang kita mari lihat penjelasan Fakhrul Razi dalam tafsirnya. Kebahagiaan itu ada dua. Ada kebahagiaan jasmani dan ada kebahagiaan rohani. Ada kebahagiaan fisik, ada kebahagiaan non fisik. Contoh kebahagiaan fisik, kebahagiaan fisik itu biasanya nggak jauh-jauh dari urusan perut, makanan, dan nggak jauh-jauh dari urusan farji, alat kelamin atau berjima. Kita cek. Nah, kebahagiaan yang sifatnya jasmaniah ini itu sifatnya fana, sementara. Udah gitu tergantung oleh banyak hal. Contoh makan nih, supaya kita bahagia ketika makan, supaya kita bahagia ketika merasakan nikmatnya makan, maka itu minimal harus ada makanan. Kita tuh harus kuat memakannya. Oh iya, ada banyak orang yang tidak kuat untuk makan, misalnya karena sakit, meskipun makanan banyak tapi karena sakit mereka tidak bisa memakan makanan tersebut. Nah udah gitu kebahagiaan itu sementara. Enaknya kita, nikmatnya kita merasakan nikmatnya jasad yang berupa makanan itu sementara. Setelah itu kemudian kita susah untuk membuang makanan tersebut lewat alat pembuangan atau buang air besar atau buang air kecil kan. Itu contoh nikmat. Nah, nikmat-nikmat yang sementara ini, kalau ada orang-orang yang merasa bahagia hanya karena nikmat sementara ini, maka kata orang siddiqin termasuk orang yang musyrik, atau dengan kata lain merupakan orang yang kufur nikmat. Artinya apa? Ketika kita merasakan nikmat jasmaniah, nikmat fisik, kita itu harus merasa bahagia. Tetapi kebahagiaan kita kalau sampai melupakan Allah, itulah yang dinamakan kufur nikmat, yang dinamakan musyrik dari nikmat Allah. Tetapi apapun kenikmatan fisik, kebahagiaan fisik yang kita rasakan, seyogyanya kita langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya gimana?
caranya, resepnya itu apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan, coba mulailah dengan menyebut asma Allah. Misalnya alhamdulillah, bisa makan, bisa menikmati kemakanan, bisa bahagia karena makanan, alhamdulillah. Nah, jadi gitu, makan mantul ingat kepada Allah, rasakan nikmatnya makan mantul kepada Allah. Tetapi meskipun begitu, nikmat makan merupakan nikmat yang sifatnya jasmania, sifatnya fisik, dan hanya sebentar, dan hanya orang-orang yang masih kurang mendalami lah kalau sangat tergantung kepada sifat nikmatnya fisik. Nah, contoh lain, nikmat jasmani atau nikmat fisik atau nikmat lahir, yaitu dengan cara bersetubuh. Coba Anda bayangkan. Nah, nikmat-nikmat bersetubuh itu juga tergantung banyak hal. Misalnya tergantung pada kondisi yang sehat. Kalau orang-orang yang sedang tidak sehat, tentu mereka tidak akan bisa menikmati nikmatnya farj, yaitu yang rupa bersetubuh. Udah gitu kan tergantung lagi sehat atau tidak sehat, lagi ingin atau tidak ingin. Udah gitu kenikmatan yang dirasakan hanya sebentar, paling lama semenit 2 menit itu, sisanya kan capek. Nah, sekarang kita lihat tafsir Fathur Raji. Fa sabata annal faraha bizzatil jusmaniyah farahun batilun. Di kebahagiaan hanya semata-mata karena kebahagiaan jasmani saja, itu kebahagiaan yang batil, bukan kebahagiaan hakiki. Wa amal farahu al kamil fahu al farahu birruhaniyah wal jawahir al muqaddasah wa alamil jalali wa nuril kibriyai. Nah, sedangkan kebahagiaan yang sempurna adalah kebahagiaan yang sifatnya ruhaniyah. Ya, udah jelas ya. Bagaimana kebahagiaan jasmania atau kebahagiaan lahir itu boleh sebagai insan manusia itu mau nggak mau kita akan mengalami dunia fisik, akan mengalami dunia lahir. Nah, ketika kita merasakan kebahagiaan yang kaitannya dengan dunia lahir dan dunia fisik itu, jangan mentok di sana, tapi langsung kita ingat sambungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika fal hanya karena fadl Allah dan rahmat Allah kita bisa bahagia. Coba nah, di sini dijelaskan, lalu ada kebahagiaan rohani, kebahagiaan yang tidak tampak. Contoh begini, kita hidup merasa bahagia. Kenapa kita hidup bisa merasa bahagia? Salah satunya adalah karena Al-Quran. Contoh begini, kita bahagiakan karena tidak ada tetangga yang usil pada kita. Kenapa tetangga kita tidak usil? Itu karena mereka bisa jadi sedang mengamalkan ajaran Al-Quran, sedang mengamalkan ajaran Islam, yaitu tidak boleh usil kepada tetangga. Contoh itu. Contoh lain, merasa aman. Kita keluar rumah, nggak ada yang mengganggu, nggak banyak mencuri, aman. Nah, tidak mencuri itu merupakan ajaran agama Islam. Nah, tidak mencuri itu merupakan perintah Al-Quran. Dengan lain, kita merasakan nikmatnya, merasakan kebahagiaan tidak banyaknya pencuri, salah satunya adalah berkah ajaran Islam, berkah dari Al-Quran.